Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali lagi pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 semester 1. Hari ini adalah kegiatan lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Kita masih pada KD 3.5 menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide dan 4.5 membuat slide untuk presentasi. Saya mengingatkan kembali kepada para siswa untuk kegiatan pembelajaran. Kita menggunakan mode dalam jaringan online, yaitu aplikasi Google Meet, Edmodo, dan juga WhatsApp. Yang pertama, silakan dipersiapkan dan dalam kondisi yang baik untuk laptop, PC, dan tab ataupun smartphone kalian. Yang kedua, jaringan internet atau kuota tersedia dengan memadai sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, menggunakan headset agar dapat mendengar materi dengan baik dan juga memberikan respon dengan baik. Kemudian yang keempat, gunakan ruangan yang nyaman sehingga kalian dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, tenang, dan nyaman. Berikutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, pada hari ini IPK-nya adalah menganalisis slide sesuai dengan pesan yang disampaikan. Kemudian untuk keterampilannya adalah menilai slide presentasi. Untuk IPK yang tercetak kecil sudah kita lalui 2 pertemuan kemarin. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, silakan dilihat pada font yang tercetak besar, yaitu peserta didik dapat menganalisis slide pada Microsoft PowerPoint 2019 sesuai dengan pesan yang disampaikan dengan mandiri dan percaya diri. Kemudian berikutnya, peserta didik dapat menilai tampilan slide presentasi dengan berani, benar, dan bertanggung jawab. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga dapat kita capai dengan baik. Kemudian untuk teknik presentasi yang perlu kalian pahami, yang pertama adalah penyusunan slide. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar. Ada seorang presenter, namun peserta dalam kegiatan presentasi tersebut sebagian besar tertidur. Nah, ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa slide yang kita susun harus menarik, efektif, dan juga bisa menyampaikan pesan dengan maksimal. Sehingga peserta tidak merasa jenuh dan dapat mengikuti presentasi dengan baik. Untuk teknik presentasi yang kedua, presentasi sama dengan bercerita. Nah, dalam pembuatan presentasi, alangkah lebih baiknya sebelum pembuatan slide-slide presentasi, kita siapkan dulu slide sorter. Nah, sebagaimana kalian bisa lihat di sini, untuk slide sorter itu ada judul, kemudian ada statistik, ada masalah, ada contoh dari masalah, kemudian ada ide, kemudian lahirnya sebuah konsep, kemudian ada ilustrasi, kesimpulan, dan aksi. Nah, inilah contoh slide sorter yang dapat kita jadikan panduan dalam membuat slide presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Sehingga pembuatan slide dapat berjalan dengan baik dan juga memuat pesan ataupun materi yang diinginkan oleh para peserta. Kemudian yang ketiga, sederhana namun tidak semaunya. Nah, ini menjadi perhatian juga kepada kita semua bahwa
slide presentasi yang kita buat sederhana namun tidak semau kita. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini. Sini ada web browser yang ditampilkan dari Yahoo, di mana kita bisa melihat banyak sekali konten-konten yang dimuat di sini. Di mana kita tahu bahwa web browser yang dimuat oleh Yahoo adalah untuk mencari informasi-informasi. Namun di sini kontennya cukup lumayan banyak ya. Coba kita bandingkan dengan tampilan yang ada di Google. Nah, jauh sekali bedanya ya. Di Google sederhana, ada nama Google, ada kotak pencarian, kemudian ada beberapa tombol. Nah, inilah yang dimaksud dengan sederhana namun tidak semaunya. Ya. Berikutnya yang keempat, hindari text oriented. Nah, silakan kalian lihat slide yang saya tampilkan di sini. Nah, di sini semua materi dimasukkan ke dalam slide presentasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan text oriented. Jadi, dalam pembuatan slide, kita mesti hindari slide-nya itu penuh dengan materi-materi atau paragraf-paragraf dari penjelasan yang kita sampaikan. Jadi disampaikan di slide presentasi adalah hal-hal yang merupakan pokoknya saja. Untuk yang penjelasan lebih jauh dapat disampaikan oleh pemateri secara verbal. Itu yang keempat, kita harus menghindari text oriented. Kemudian yang kelima, visual dan verbal. Nah, di sini kita bisa melihat contoh slide presentasi dari materi yang disampaikan. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, di sini kalian bisa membedakan ya antara slide yang pertama dengan slide yang kedua. Tentu tampilannya lebih menarik dari slide yang kedua. Karena di sini sudah dikombinasikan dengan pencetakan huruf yang lebih besar, kemudian juga diberikan warna-warna tertentu pada poin-poin penting, sehingga lebih menarik dan lebih memudahkan pemahaman para peserta. Kemudian untuk visual bisa juga seperti ini, di mana kita menghafal ataupun melihat peta lebih mudah dibandingkan dengan menghafalkan tulisan-tulisan. Ya, ini perbedaannya. Kemudian yang keenam, kita harus menghindari gangguan atau yang kita kenal dengan noise. Nah, di sini contohnya ada sebuah slide yang memiliki materi lumayan banyak. Kemudian juga background-nya ada mobil. Nah, di sini ada noise-nya adalah background mobil, ya, sehingga konsentrasi peserta terganggu dengan tampilan background. Nah, ini disarankan nanti background-nya polos, tidak ada gangguan yang menghilangkan konsentrasi peserta. Kemudian yang ketujuh adalah unsur emosi. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita dapat menambahkan gambar-gambar yang mendukung materi yang disampaikan. Jadi, dalam pemilihan gambar kita harus berhati-hati dan disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Ya. Di sini contohnya di sebelah kiri ada seorang wanita yang sedang gelisah, kemudian digambarkan atau diberikan keterangan dengan tulisan di sini ya. Kemudian kalau di sebelah kanan ada seorang pemuda sedang tertunduk. Nah, di sini ada keterangan dalam bentuk tulisan juga, di mana kalau kita bedakan antara wanita tadi dengan pesan teksnya itu ada keterkaitan, sedangkan untuk yang pria ini dengan pesan teksnya tidak ada keterkaitan ya. Jadi kita harus hati-hati untuk memilih gambar
yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana gambar-gambar itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa ataupun penguatan-penguatan materi yang diterima oleh para audien. Nah, untuk itulah kalian perlu memilih gambar yang cukup bagus, yang berwarna, kemudian juga disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Demikian para siswa untuk menganalisis presentasi yang sudah kita buat. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kalian semua untuk pembuatan presentasi yang lebih baik lagi dan lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.